Shalom. Puji Tuhan, berkat Tuhan yang kita telah terima sepanjang minggu ini, sehinggalah Tuhan memberi kita peluang sekali lagi di dalam ibadah bersama-sama di dalam gereja ini. Hari ini, bahkan sepanjang bulan ini, tema bagi sepanjang bulan ini, tema khotbah adalah kebersamaan dalam gereja. Kebersamaan dalam gereja, maksudnya sama-sama, bukan masing-masing. Bukan kau-kau, saya-saya, tapi bersama-sama. Bukan pusat sendirilah atau LS sendirilah, kami-kami. Bukan begitu, tapi kita ada satu sikap, yaitu mau senantiasa bersama-sama di dalam pelayanan. Nah, mari kita teruskan pembelajaran firman Tuhan hari ini. Subtema bermegah atas kelemahan. Bermegah atas kelemahan. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2 hingga 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 hingga 10. Tapi saya mengajak kita membaca dari ayat 1. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Luar biasa pernyataan ini. Sebab jika aku lemah,
maka aku kuat. Luar biasa. Ketika saya balik-balik menyelidiki, membaca firman Tuhan ini, saya punya bulu roma berdiri. Orang bilang macam merinding. Ada sesuatu yang sangat berkuasa di dalam pengakuan ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, kita menemukan satu cerita yang luar biasa. Di dalam cerita ini, di dalam pembacaan tadi, tidak dinyatakan si Paulus mati, tetapi dia mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Kita sudah baca bersama tadi, saya sengaja baca bahwa kita baca bersama supaya kita mengikuti jalan cerita dia. Di dalam ayat 1, kita pergi ke ayat 1 dulu. Si Paulus katakan, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedah. Saya berpikir, apa yang tiada faedah? Maksudnya sia-sia. Aku harus bermegah, sekalipun hal itu tidak berfaedah. Maksudnya tidak ada guna, sia-sia. Bolehkah kita bermegah dengan perkara yang sia-sia? Contoh, saya ada selipar cantik. Saya punya selipar, baru saya beli. Apa di dalam pikiran kita ketika ada orang yang katakan, aku bermegah, sekalipun hal itu tidak ada faedah? Buat apa mau bermegah kalau itu tiada guna? Kalau sekadar selipar mungkin belum lagi, kecuali lah kali kan kalau itu selipar hadiah daripada orang yang kita betul-betul hormat, yang orang kita sayang kayak itu. Kalau orang yang sedang hanyut dalam hanyut dalam perasaan jatuh cinta, karena bagi itu tisu saja pun itu sudah berharga, betul kayak itu. Ada faedah itu ditenung-tenung itu tisu, tidak dilap. Kalau dilap pun disimpan balik karena kasih kering lagi balik. Sebab ada faedah di sana. Tisu saja pun. Tapi kalau sudah kawin, ya satu gunung tisu. Belum tentu lagi kali ada faedah kita rasa. Betul. Baru-baru ini, bulan lalu lah, suami saya siang kali nampak saya selalu pergi kuda depan. Tidak ada kasut yang sesuai untuk saya di rumah. Jadi saya selalu jogging pakai selipar saja. Jadi setiap kali saya rasa mau beli, ada saja keperluan yang akan merebut itu budget. Jadi saya cakap, saya mau beli Pak, tapi kan anak-anak ini tiba-tiba ada keperluan ini. Jadi satu hari saya balik dari kerja, ada satu kotak kasut. Rupa-rupanya suami saya yang saya sayang betul ini, dia kasih hadiah saya kasut. Ada faedah atau tidak kalau itu? Memang ada faedah itu. Saya rasa bangga, saya rasa disayang. Saya rasa, wah, saya bangga suami saya bagi saya kasut. Kasut saja begitu. Nah, si Paulus katakan, aku harus bermegah, sekalipun itu hal tidak berfaedah. Saya pikir apa hal yang tidak berfaedah ini? Di dalam ayat 2 hingga 6, rupa-rupanya Paulus pernah mengalami pengalaman yang boleh dikatakan luar biasa, supernatural. Luar biasa, di luar kebiasaan. Dia katakan di dalam ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen. Kebiasaan orang-orang teologi waktu itu, guru-guru, rabi-rabi, ahli-ahli Taurat ketika itu, kalau mereka mengalami sesuatu perkara
yang di luar kebiasaan yang mungkin boleh menjurus kepada kebanggaan, mereka tidak akan cerita terus, saya telah mati dan diangkat oleh Tuhan. Bukan begitu. Mereka akan seperti orang ketiga. Aku tahu tentang orang itu. Sebenarnya itu kesopanan kan? Itu kerendahan hati sebenarnya. Apa yang dia katakan di sini? Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Maksudnya sudah lama. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Tidak tahu dia mati kan tidak waktu itu, tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, rohnya diangkat oleh Tuhan pergi ke Firdaus. Disebut di sini tingkat ketiga surga. Jangan kamu tanya saya nanti kalau saya sudah habis khotbah ini, jangan kamu tanya berapa tingkat pas surga. Tingkat begini-begini apa itu? Saya belum pergi surga. Jadi kalau saya jawab sekali salah, jadi lebih baik misteri ini nanti kita tahu bila kita diangkat oleh Tuhan ke surga. Amin. Jangan bilang kalau diangkat lah, jangan begitu. Mesti kita diangkat. Mesti kita beriman, percaya itu Tuhan supaya kita juga diangkat. Jangan bilang kalau lah. Dan begitu. Nah, ini pengalaman si Rasul Paulus. Pengalaman supernatural. Tetapi si Paulus bilang, walaupun aku tidak perlu bermegah untuk hal itu, tetapi aku harus memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Maksudnya apa di sini? Paulus tidak mau bermegah atas pengalaman pribadinya, tetapi dia mau menyampaikan message Tuhan di dalam pernyataan, penglihatan-penglihatan yang dia telah lihat, yang dia telah saksikan, yang telah dia alami. Bukan betapa hebatnya dia sehingga mengalami pengalaman itu, tetapi dia mau sampaikan message yang dia sampaikan. Bukan betapa dia merasakan sesuatu, bukan itu. Bukan betapa hebatnya saya melayang-layang di udara, diangkat oleh Tuhan. Bukan itu yang dia mau sampaikan. Dia tidak mau sampaikan betapa kudusnya saya, hebatnya saya, sampai saya diangkat oleh Tuhan. Bukan itu. Dia tidak mau sampaikan kebanggaan, keangkuhan pribadinya. Tidak. Tetapi yang dia mau sampaikan adalah message di sebalik peristiwa itu. Itulah yang berfaedah. Yang tidak ada faedah itu, dia punya pengalaman pribadi yang dia rasakan, yang dia alami. Dia tidak mau menimbulkan, dia tidak mau memunculkan sikap keangkuhan diri di dalam pengalaman ini. Mungkin kita pernah atau sering kali dengar hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan bagaimana dia telah mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti ini, supernatural, yang luar biasa. Saya tidak menghakimi, karena itu pengalaman dia dengan Tuhan. Kita selalu dengar. Dan mungkin kita boleh menilai bagaimana dia mempersembahkan cerita itu, menyaksikan cerita itu kepada orang lain. Ada juga kita lihat hamba Tuhan yang menceritakan peristiwa atau pengalamannya dengan penuh kesadaran bahwa dia hamba Tuhan, dia rendah hati. Tetapi mungkin juga kita pernah melihat hamba Tuhan yang menyaksikan pengalaman pribadinya dengan Tuhan, seolah-olah dialah yang benar, dia yang kudus, dia yang hebat, lebih baik dari orang lain. Mungkin kita pernah melihat hal-hal seperti itu. Tetapi di dalam kehidupan Paulus, dia berusaha sedapat mungkin untuk tidak bermegah, tidak mau angkuh, tidak mau menyombongkan diri. Dia berusaha. Dia tidak mau diikat oleh keangkuhan. Nah, yang Paulus pikir, yang Paulus utamakan adalah message di sebalik peristiwa itu. Message Tuhan.
musuh Tuhan. Nah, kalau kita baca seluruh kitab Perjanjian Baru, dari 27 kitab, berapa kitab yang ditulis oleh Paulus? Macam soalan saja kan. Boleh gak bisa soal belia? Berapa kitab Perjanjian Baru? Baru saya sebut tadi. Berapa kitab Perjanjian Baru? 27. Di dalam 27 itu 14 kitab ditulis oleh Paulus, termasuk Ibrani. 13 yang tidak ada keraguan. Yang kitab Ibrani itu banyak pendapat orang, tapi pendapat yang lebih banyak adalah bahwa Paulus yang menulis kitab Ibrani. Nah, bagaimana Paulus boleh menulis 14 kitab? Itu pasti ada hubungannya dengan pengalaman Paulus bersama Tuhan, pengalaman hidup dia, kan? Peristiwa yang dia alami, bukan hanya melalui penderitaan ketika dia memberitakan Injil, tetapi juga tentang bagaimana Tuhan melatih iman dia. Tuhan memberi dia pengalaman yang sangat luar biasa. Ini sudah begitu, apa ini? Ya, kita boleh katakan sangat hebat. Belum lagi saya ini, kalau saya mengalami hal yang sampai pergi di Firdaus, belum lagi. Itu sebab saya tidak berani cakap macam mana, berapa tingkat-tingkat itu surga. Memang ada orang cakap beberapa tingkat surga, tapi kan saya belum pernah pergi sana. Saya tidak tahu, saya tidak berani cakap. Baik, itu sebab Paulus akhirnya melalui pengalaman itu ada buah, ada hasil. Selain dia memberitakan Injil dengan berani, dia juga adalah penulis kitab, 14 kitab di dalam Perjanjian Baru. Di dalam ayat 6, mari kita lihat ayat 6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku. Aku menahan diriku. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Apa maksud dia? Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagai manusia memang kita ini cenderung untuk ingin dihargai. Betul kan? Kita mau rasa sekurang-kurangnya dihargai. Bohonglah kalau kita tidak mau dihargai. Ada perasaan itu, penerimaan kan? Kita mau diterima. Tetapi selepas diterima, selepas dihargai, ada satu level lagi. Apa level itu? Manusia cenderung minta puji. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Manusia cenderung minta puji. Mula-mula cenderung dihargai, cenderung diterima. Kedua, cenderung minta puji. Saya bagi contoh. Kalau saya punya suami lupa kasih ucap selamat hari ibu sama saya, kalau dulu menyok sudah diungkap. Kenapa kau tidak ucap selamat hari ibu sama saya? Saya rasa tidak dihargai sudah. Hai, emosi betul. Apa itu anak-anak cakap sekarang, baper? Ayo, saya baru tahu itu. Yang Indonesia itu kan baper. Apa ini baper? Saya cari-cari, saya Google, rupa-rupanya baper ini bawa perasaan. Betul kan itu? Ada lagi koper. Apa itu koper? Dia bilang korban perasaan. Macam-macam lah sekarang ini. Saya coba menyelidik, saya coba baca juga sebab saya ada 2 semangat juga ini. Nah, yang ketiga, level ketiga, manusia cenderung merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih benar. Akhirnya jadi tinggi hati, jadi sombong. Nah, Paulus dia katakan, aku menahan diri.
Maksudnya dia ada pergumulan. Perasaan-perasaan manusiawi itu bergelut di dalam diri Paulus. Dia mau cakap, dia mau ceritakan, tahu betapa saya mengalami pengalaman ini, betapa Tuhan melihat kekudusan hidup saya, kebenaran saya. Jadi dia katakan, hiduplah kamu benar supaya kamu juga seperti saya. Mungkinlah bagi Tuhan. Paulus menahan diri, menahan mulut, menahan otak, menahan hati. Dan kadang kita ini mau minta puji juga, Bang. Betul atau tidak? Kan? Anak-anak saya waktu mereka masih kecil, kalau saya tidak puji, mereka sudah habis membersihkan diri atau mengemas rumah. Mami tiru dulu, Bang. Mami tiru dulu, Bang. Ikut saya dulu. Kali apa lagi anak kuat ini? Sekali saya ikut, itu kan ini cantik kan, saya kemas. Oh ya cantik, terima kasih adek, terima kasih kakak, tunan kakak. Cantik. Lepas tuh ada drama baru. Bilang yang kecil nih, Mami, aku sedang sedang kemas itu. Kakak tidak kemas. Level mana sudah itu? Merasa diri lebih baik. Coba kamu tahu betul ini ada pengalaman nih di rumah kan? Nah, mari kembali kepada cerita Paulus ini. Paulus menahan diri. Maksudnya ada usaha agar tetap rendah hati. Paulus tahan mulut, tahan hati, tahan pikiran. Dia tahan, dia pendam. Dia tidak mau sombong. Dia tidak mau merasa lebih baik, lebih benar dari orang lain. Kalau di dalam pelayanan, apalagi kalau di dalam gereja, bukan di ICS saja, di mana-mana. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan, khotbah saya lebih baik dari dia, contoh begitu. Atau saya berbahasa roh lebih hebat dari dia. Saya punya karunia lebih besar daripada dia. Inilah yang berlaku di jemaat di Korintus sebenarnya nih. Sampai Paulus bilang, kalau ada yang mau bernubuat, satu-satu, jangan semua mau bernubuat. Merasa lebih baik, merasa lebih benar sehingga dia jadi sombong. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan Paulus digocok. Apa ini digocok? Akhirnya saya cek, saya periksa di Google juga. Bagus di Google nih. Digocok maksudnya ditumbuk, ditinju, dipukul. Tuhan izinkan Paulus digocok oleh utusan iblis. Daging Paulus sakit, tubuh dia sakit, dia menderita. Tidak disebut apa penyakit yang dia alami ketika ini, sehingga Paulus berteriak. 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya Tuhan jauhkan iblis itu, utusan iblis itu, supaya dia tidak sakit, supaya dia tidak diganggu, supaya dia tidak menderita. Tetapi apa yang berlaku? Mari kita lihat, ini yang menarik. Ini yang menarik. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wah, cukuplah. Saudara, kita ini selalu merasa tidak cukup kan? Selalu merasa tidak cukup. Saya pernah, ini pengalaman pribadi, saya pernah, adik saya lebih tinggi dari saya. Saya rasa tidak cukup tinggi. Siapa sih yang pernah rasa begitu? Kakak-kakak, adik-adik. Saya rasa saya kecil. Kalau Allah Tuhan kasih tinggi saya 1 inci lagi. Saya pernah rasa, badan saya waktu dulu kecil. Jadi saya selalu merasa terbuli walaupun tidak ada yang membuli. Kalaulah saya tinggi sedikit lagi, itu waktu kecil lah.
Bila saya ingat sekarang saya senyum. Merasa tidak cukup, bersyukurlah Tuhan bagi kaki untuk dapat berdiri. Bersyukurlah ada muka, ada hidung, walaupun macam hidung saya pesek. Bersyukur, jangan kasih pembedahan. Ada itu kan pembedahan hidung. Tapi kalau sudah balik-balik dibedah sampai itu hidung jatuh juga. Lompat sedikit jatuh. Bahaya itu. Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Merasa cukup. Kita selalu tidak rasa cukup. Di sini Tuhan ajar Paulus dan juga kita supaya kita belajar merasa cukup. Karena apabila kita belajar merasa cukup, kita belajar untuk bersyukur. Seperti dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita belajar berterima kasih. Kita belajar. Di dalam Kristus kita diajar banyak perkara yang berlawanan dengan daging, kemahuan daging. Betul kan? Daging kita mau puas, mau lebih, mau lagi. Kalau saya bagi contoh, ini orang yang ambil nomor. Saya tidak pernah membeli nomor ini. Saya ambil contoh saja. Inilah cara iblis. Dia tahu kelemahan manusia, rasa tidak puas. Berapa bikin beli nomor? Kalau beli nomor berapa macam mana? RM1, RM2. Kalau kena itu nomor, contohlah dia dapat 1.000. Woi, dia melapor lagi. Mesti saya dapat lagi di 10.000. Kalau RM1 saja saya pakai untuk beli nomor, saya dapat 1.000. Kalau saya kasih habis ini 1.000, berapa sudah? 1.000 kali berapa? Banyak sudah. Tamak. Tidak rasa cukup. Inilah manusia, dan ini selalu perangkap manusia dengan cara ini. Itu sebab akhirnya hidup manusia selalu melarat, menderita. Akhirnya bila sudah rugi, tidak untung. Habis duit untuk judi, akhirnya, oh Tuhan, kenapa Engkau biarkan masalah ini terjadi? Salah Tuhan kan? Akhirnya rasa tidak puas, akhirnya Tuhan, Kau jahat sama saya. Kenapa Kau biarkan aku kerugian ini? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar seperti Paulus. Kita harus belajar untuk cukup. Ketika rasa sakit, macam si Paulus ini, mungkin kalau hal kesakitan, kita ada pertimbangan sedikit kan? Kenapa Tuhan tidak kasih sembuh saya? Balik-balik sudah saya pergi hospital ini, balik-balik sudah aku berdoa ini, bahkan aku minta doa pendeta lagi. Bukan lagi sekadar penginjil aku minta doa ini, aku pergi minta doa pendeta lagi. Ada ketahuan rohani, aku berdiri di depan minta doa lagi, aku tidak sembuh juga. Karena sakit, menderita, akhirnya mengguham. Akhirnya merasa sangat tidak cukup. Tuhan, tidak cukup yang Kau beri sama saya ini. Itulah yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seperti Paulus, dia mengalami ini. Tetapi akhirnya Tuhan katakan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita belajar merasa cukup, kita belajar mengucap syukur, Tuhan akan menuntun kita memasuki dimensi iman. Dimensi iman yang luar biasa. Di dalam Roma 8:28 katakan, aku tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan,
Kitab Roma ini juga ditulis oleh Paulus. Dia katakan di sini, aku tahu sekarang. Oh, aku tahu sekarang. Maksudnya apa? Ada proses yang sebelum itu. Oh, aku tahu. Sekarang baru aku tahu. Maksudnya dulu ada proses. Ada proses yang sakit. Ada proses yang menimbulkan persoalan di dalam diri kita. Kenapa Tuhan? Bagaimana ini Tuhan? Akan ada satu titik. Jika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan sampai kepada harta karun. Kita seperti menggali harta karun. Di dalam perjuangan iman, di dalam perjalanan iman, kita seperti mencari harta karun. Kita akan sampai kepada satu titik di dalam hidup kita. Kita dapat itu harta karun. Apa itu harta karun? Harta yang berharga. Kita menjadi produk iman yang unggul. Dan kita menjadi pribadi yang dibentuk oleh Tuhan begitu rupa yang luar biasa. Ayub bilang, jika Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kita tahu proses emas itu bagaimana. Dia punya proses untuk menjadi emas yang murni tidak mudah. Dia perlu melalui banyak proses. Dia perlu dibakar di perapian sehingga menimbulkan emas yang murni. Bagaimana dengan proses kita? Bolehkah kita melihat 20 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan kita katakan sekarang, oh aku tahu sekarang. Oh patutlah. Mungkin ada yang tidak percaya kawin dengan dia punya kekasih yang lama dulu. Mungkin dia anak setinggal. Itu cinta. Tapi karena tetap percaya, tetap ikut Tuhan walaupun menangis sakit. 20 tahun akan datang. Dia melihat balik peristiwa itu. Baru dia mengerti, oh patutlah. Syukur saya tidak kawin sama dia. Syukurlah kami putus waktu itu. Karena kalau tidak, saya tidak sampai di sini. Saya tidak akan kawin dengan siapa, dengan suami saya atau dengan istri saya sekarang. Saya tidak akan mengalami ini. Kita akan mengerti. Karena kenapa? Kita belajar bersyukur, kita belajar mengucap syukur, kita belajar merasa cukup. Yesus katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku padamu. Kenapa? Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Apakah kuasa Tuhan tidak sempurna? Sehingga dia perlu penderitaan manusia. Tidak sempurnakah kuasa Tuhan kalau manusia tidak menderita? Nah, bukan seperti itu. Maksudnya adalah di dalam hubungannya dengan hidup kita, di dalam hubungan Tuhan dengan hidup kita, tidak ada lagi perkara yang kita rasa kita capai karena usaha kita dapat karena kemampuan kita. Tetapi kita akan rasa, kita akan mengalami suatu perasaan, suatu keputusan. Kita mendeklarasikan di dalam diri kita bahwa tanpa Tuhan saya tidak dapat buat apa-apa. Kita akan mengalami suatu perjumpaan pribadi yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Kita akan katakan, Tuhan, kalau bukan Tuhan saya tidak dapat capai ini. Kalau bukan Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam hal ini akhirnya Paulus bermegah. Bermegah bukan karena hebatnya dia, tetapi betapa hebatnya Tuhan bekerja di dalam kelemahannya. Bagaimana dengan kita? Paulus sampai kepada titik keputusan dirinya sendiri untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan disempurnakan. Itulah kekuatan Paulus. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia berkuasa, bukan karena dia mampu, bukan karena dia pandai, bijaksana, tidak. Tapi karena itu adalah Tuhan. Akan ada waktunya di dalam hidup kita mengalami kesusahan. Kenapa saya belajar
Mungkinkah Tuhan sedang membentukmu belajar mengalami penyertaan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan akan izinkan perkara yang tidak kita suka. Contohnya keputusan pemeriksaan tidak tinggi walaupun sudah berhabis belajar. Tuhan akan izinkan itu berlaku karena Dia mau bentuk kita betul-betul hidup menyerah kepada Tuhan. Contoh juga di dalam pekerjaan. Hai, kenapa ini? Balik-balik saya kerja berhabis, sudah ini saja saya dapat, tidak juga naik pangkat. Mungkinkah Tuhan sedang membentukmu untuk mengalami kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan? Saya pernah khotbah di sini tahun lalu. Saya bilang saya berdoa, saya berhabis minta Tuhan duit supaya masalah di pusat selesai. Sampai saya anxiety waktu itu. Sebab di kiri kanan hubungi saya hutang gereja waktu itu. Tuhan tolonglah gerejamu. Waktu itu saya sampai mengalami kemurungan. 1 hari lah itu. Saya 1 orang di rumah. Tuhan memberi damai. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan yang saya belajar, yang saya dengar. Dan ada satu message yang sangat jelas yang saya terima waktu itu, tahun lalu. Kau harus belajar berjalan bersamaku setiap hari. Ada masalah, kau selesaikan satu-satu. Kalau Tuhan bagi duit, 300.000 atau 200.000, ini duit. Saya tidak akan belajar beriman. Secara pribadi, saya tidak akan belajar percaya bergantung sama Tuhan. Kan? Tapi justru karena Tuhan memimpin satu-satu, langkah demi langkah, akhirnya saya katakan, Tuhan, saya tidak berani melangkah 1 hari pun ke depan jika Tuhan tidak menyertai. Itu pengalaman pribadi saya. Mungkin kita juga mengalami seperti itu. Ketika anak kami, sebelum Tuhan ambil dia tahun 2022, setiap bulan tambah darah. Setiap minggu, setiap bulan adalah satu pergumulan. Apalagi kalau masa ada perayaan, bekalan darah di hospital sangat kurang. Jadi kami mulai berdoa, Tuhan tolong darah anak kami mungkin tinggal 5, tinggal 6. Sementara darah tidak ada bekalan. Di situ Tuhan ajar kami untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Ayah, tiada danau. Tuhan pasti sediakan tepat pada waktunya. Di situ kami belajar bergantung. Belajar bahwa kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kesusahan hari esok cukup untuk hari esok. Maksudnya kotak kesusahan hari esok jangan kau tarik pada hari ini. Mengerti maksud saya? Esok ayah lu udah pamarah itu subah gitu. Apa saya bikin bayar esok ini? Saya selalu begitu, bergumul juga. Saya khotbah ini pun saya bergumul juga. Sebagai manusia selalu saya memikirkan apa bikin bayar ini, Selalu saya bikin pejabat setiausaha ini keperluan kita, ini. Tapi setiap kali saya begitu, Tuhan akan tegur. Di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, justru di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Dan puji Tuhan, ini kita punya gereja tidak juga karena saman, karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara, bagaimana dengan kita? Apa kelemahan, apa kekurangan yang kita hadapi saat ini? Mungkin ada kekurangan duit, itu biasa tuh kan? Ataupun kelemahan dalam hal penyakit, kesakitan. Mungkin kita juga kehilangan barang yang berharga. Mungkin juga kita kehilangan orang yang kita sayang. Kita kehilangan orang yang kita sangat sayang. Tetapi justru di dalam setiap perkara itu kita harus akui, di dalam setiap perkara itu kita melihat kuasa Tuhan.
Kuasa Tuhan disempurnakan di dalam diri kita. Mari kita renungkan bersama kehidupan kita. Kita renungkan bersama bagaimana kita saat ini. Paulus katakan, jika aku lemah, maka aku kuat. Dia sadar kekuatan itu dari Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana? Saya juga ada pergumulan, saudara dan saudari juga ada pergumulan. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam-dalam, sehingga kita boleh katakan seperti Paulus, jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat bukan karena kita hebat, tetapi ada kekuatan yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Kita mengalami Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, bukan lagi berdasarkan kemampuan kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami belajar hari ini. Penyampaian yang cukup sederhana, tapi Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus yang luar biasa yang menjelaskan di dalam hidup kami. Pimpin kami untuk berjalan bersama Tuhan di dalam segala keadaan, satu demi satu. Tuhan tolong kami, langkah demi langkah, hari demi hari, Engkau menolong kami, Engkau memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Pimpin kami, sertai kami untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.